Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Usman. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah kelompok 8 yang berjudul monogami, poligami, dan homoseksual. Nah, pada makalah ini saya akan menjelaskan apa pengertian monogami, poligami, dan homoseksual, dan bagaimana pandangan Islam mengenai monogami, poligami, dan homoseksual. Baiklah, pertama pengertian monogami dan poligami. Asas perkawinan dalam Islam pada dasarnya adalah monogami. Monos berarti satu dan gamos berarti perkawinan. Monogami adalah suatu sistem perkawinan di mana hanya mengawini satu istri saja, sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua istri atau lebih dalam waktu yang sama. Kemudian, asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk poligami, yaitu pertama, seorang wanita memiliki banyak suami atau biasa disebut dengan poliandri. Kedua, gabungan antara poligami dan poliandri. Ketiga, seseorang suami yang memiliki banyak istri, yang biasa disebut dengan poligami. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi poligami, yaitu menurut Abu Azzam Abdillah, banyak faktor yang sering memotivasi seorang pria untuk melakukan poligami, yaitu pertama, faktor-faktor biologis. Faktor-faktor biologis ini yaitu istri yang sakit, kemudian hasrat seksual yang tinggi. Yang kedua, faktor internal rumah tangga, yaitu kemandulan, istri yang lemah. Kemudian, ada juga faktor sosial. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah wanita. Kedua, berkurangnya jumlah kaum pria. Dan ketiga, lingkungan dan tradisi. Keempat, kemampuan ekonomi. Nah, kemudian pengertian homoseksual. Homoseksual adalah ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologi, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Nah, kemudian homoseksual ini dapat mengacu kepada orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain, mempunyai kelaminan sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama. Kemudian, perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama, tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender. Kemudian ketiga adalah identitas seksual atau identifikasi diri yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi homoseksual. Nah, homoseksual ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah homoseksual egosintonik. Homoseksual egosintonik adalah homoseksual yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, yaitu tidak ada konflik bahwa sadar yang ditimbulkan serta tidak ada desakan atau dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya. Kemudian ada juga homoseksual ego distronik. Homoseksual ego distonik ini adalah homoseksual yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis. Ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis. Hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakan. Secara terus terang, ia menyatakan dorongan homoseksualnya menyebabkan ia merasa tidak disukai, cemas, dan sedih. Nah, konflik psikis tersebut menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas, dan depresi. Nah, pada homoseksual ego distonik ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu homoseksual tulen, kemudian homoseksual malu-malu, kemudian homoseksual tersembunyi, kemudian homoseksual situasional, kemudian biseksual, dan homoseksual mapan. Nah, faktor-faktor penyebab homoseksual ini yaitu pertama faktor herediter, kemudian pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Kemudian seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah
menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. Kemudian ada juga seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibu sehingga timbul kebencian atau antisipasi terhadap ibu dan berdampak kepada semua wanita. Kemudian, hukum dasar monogami, poligami, dan homoseksual. Pertama, hukum dasar monogami dan poligami. Para ulama membahas hukum asal pernikahan itu monogami atau poligami. Jika hukum asalnya monogami, maka monogami yang lebih dianjurkan. Adapun poligami hanya bagi yang mampu saja. Sedangkan jika hukum asalnya poligami, maka poligami lebih dianjurkan, sedangkan monogami hanya bagi yang tidak mampu saja. Allah Ta'ala berfirman, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Namun jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Al-Quran Surah An-Nisa. Kemudian adalah hukum dasar homoseksual. Seluruh umat Islam sepakat bahwa homoseksual termasuk dosa besar. Oleh karena perbuatan yang menjijikkan inilah Allah kemudian memusnahkan kaum Nabi Lut alaihissalam dengan cara yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mengapa kamu menatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Sebenarnya ulama-ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum bagi pelaku homoseksual. Di antaranya pendapat para ulama tersebut adalah fiqaha Mazhabi Hanbali. Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Kedua, yaitu pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukum bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Karena virus ini kalau saja tersebar di masyarakat, maka ia akan menghancurkan masyarakat tersebut. Kemudian adalah Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang kamu temui melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah al-fa'il dan al-maf'ul bi, yaitu kedua-duanya. Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara eksekusinya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara eksekusinya sama persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Nah, adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa ke puncak yang tertinggi di negeri itu, kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum Nabi Lut alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting keduanya harus dihukum mati karena ini adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit dideteksi. Jika seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang perempuan, maka seorang akan bertanya, siapa perempuan itu? Tetapi ketika seorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain, akan sulit dideteksi karena setiap laki-laki berjalan dengan laki-laki lain. Tetapi tentunya tidak semua orang bisa menjatuhkan hukuman mati, hanya hakim atau wakilnya lah yang berhak, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kezaliman yang malah menyebabkan munculnya perpecahan yang lebih dahsyat. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.